Kejaksaan Negeri Garut berhasil mengamankan seorang buronan maling uang rakyat yang telah 12 tahun melarikan diri setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan pusat pelelangan ikan di Pelabuhan Laut Pantai Santolo yang dibiayai dari APBD Provinsi tahun 2005. Tauhidi Fahru Rozi diamankan tim tangkap buronan Kejari Garut dari rumahnya di Jalan Perumahan Mahkota Kabupaten Subang Kamis 16 September 2021 dan langsung dibawa ke Lapas Garut. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Neva Sari Susanti kepada wartawan mengungkapkan Tauhidi masuk daftar pencarian orang karena setelah putusan Mahkamah Agung atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya keluar, yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Saat itu kita banding dan Mahkamah Agung memutuskan bersalah dengan vonis 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, jelas Neva Kamis 16 September 2021 malam di kantor Kejaksaan Negeri Garut, dilansir dari kompas.com. Tauhidi sendiri menurut Neva bisa melarikan diri karena tidak ditahan oleh pihaknya. Alasan tidak ditahannya Tauhidi menurutnya karena dalam putusan pengadilan di tingkat banding sempat dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, terpidana juga sempat mengubah identitasnya hingga tidak diketahui keberadaannya. Keberadaan Tauhidi menurut Neva tercium setelah yang bersangkutan mendaftarkan gugatan cerai pada istrinya di Pengadilan Agama Subang. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Kejati Jabar dan Kejari Subang untuk penelusuran. Tauhidi sendiri dijerat tindak pidana kasus korupsi setelah proyek peningkatan sarana dan prasarana usaha kelautan pengembangan pusat pelelangan ikan di Cilaterun di Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet yang dibiayai dari APBD Provinsi tahun 2005 senilai 1,1 miliar rupiah lebih tidak sesuai dengan BESTEK. Tauhidi dalam proyek tersebut menjadi pemegang kuasa dari PT Satya Nugraha Mulya yang menjadi pemenang proyek. Sebagai pemegang kuasa, Tauhidi ternyata tidak melaksanakan pembangunan sesuai BESTEK serta tidak melaksanakan kewajiban memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi dalam masa pemeliharaan sehingga proyek dinilai gagal total dan tidak berfungsi hingga negara dirugikan senilai 590 juta rupiah lebih.